Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa-siswi. Untuk kompetensi kalian desain, pemodelan, dan informasi bangunan. Pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi dalam kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis peluang usaha produk barang atau jasa, khususnya pada kompetensi kalian DPIB. Baik, kita akan masukin peluang usaha produk barang atau jasa pada bidang konstruksi. Kita lihat ada banyak peluang usaha. Begitu ada peluang, maka kita berusaha untuk merencanakan kira-kira peluang usaha itu bisa kita ambil atau kita gunakan atau tidak. Di antara lain yaitu peluang usaha seperti usaha toko, bangunan, atau material. Ya, setelah kita analisis di sekitar kita, ternyata di sekitar kita membutuhkan toko, bangunan, atau material, ya kita bisa saja langsung membuat rencana untuk itu. Ada lagi yaitu usaha jasa desain bangunan. Jika di sekitar kita banyak yang membutuhkan untuk menggambar, merencanakan bangunan, toko, rumah, dan lain-lain, ya kita harus membutuhkan keahlian ini dengan menguasai bagaimana menggambar bangunan itu menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah kita pelajari. Ada lagi untuk usaha jasa pembuatan maket atau miniatur bangunan. Misalkan dari developer untuk membuat perumahan itu membutuhkan maket, yaitu miniatur bangunan. Untuk bidang marketing, ya jika kita mampu membuatnya, kita bisa membuat usaha ini. Ada lagi yaitu usaha produsen besi bagel, besi cakar ayam, yang beberapa belakangan ini jadi katakanlah membuat konstruksi tidak perlu lagi membeli besi, membuat dan sebagainya, tapi dengan memberikan ukuran dan sebagainya bisa kita memesan besi untuk buat kolom, sloop, dan sebagainya. Kemudian ada lagi usaha bengkel las besi atau baja, perumahan atau rumah tinggal membutuhkan pagar atau pintu depan dari rumah, dan pastinya mereka membutuhkan orang-orang yang bisa membuat pintu atau pagar besi dengan menggunakan keterampilan las. Ada lagi yaitu usaha produsen pintu kayu atau mebel. Jadi kalau kita lihat, kita membuat konstruksi bangunan rumah tinggal maupun perumahan itu tinggal memesan kusen ukuran berapa, kemudian dengan
dengan kayu apa, kita tinggal pesan saja. Jadi paling tidak untuk menyingkat pekerjaan. Kemudian ada lagi usaha aluminium, almari, etalase atau rak. Jadi mungkin ada yang membutuhkan pintu dari aluminium, atau bisa juga jendela, bisa juga etalase sebuah toko, atau rak-rak yang digunakan untuk penjualan. Bisa kita membuka usaha. Semua itu butuh keterampilan. Dan usaha agen properti, ada usaha kursus software konstruksi, bahkan ada juga menjual software untuk konstruksi seperti menjual software AutoCAD, mungkin bisa Photoshop, atau juga SketchUp. Ada juga lagi membuat blog bertema bangunan, ya, yang memiliki keterampilan program di komputer bisa membuat blog dengan tema bangunan. Kemudian kita mengisi konten-konten di dalamnya, berisi dengan ya usaha-usaha yang bisa kita kumpulkan jadi satu. Ini salah satu saja atau 10 bagian usaha yang bisa kita coba untuk membuat peluang dan kita rencanakan. Kemudian ada seperti saya sampaikan tadi, yaitu agen perumahan properti. Jadi kita bisa saja bekerja sama dengan developer untuk memasarkan, ya, mendesain, bisa juga. Ada juga untuk perbaikan rumah dan jasa tukang. Ada mungkin di perumahan atau rumah tinggal yang membutuhkan rumahnya untuk direnovasi. Kita tinggal berbicara, bernegosiasi mengenai rencana renovasi yang akan dibuat. Kemudian kita tinggal mencari tukang. Kalau memang kita sudah punya banyak koleksi pekerja dan para mandor tukang dan kenaik bangunan, ya kita sudah bisa mengerjakan. Ada lagi juga di agen-agen perumahan seperti apartemen atau perumahan-perumahan yang elit, ya kita tinggal memasarkan pada mereka. Ya, tadi bisa melalui website, blog, maupun media sosial seperti Facebook, bahkan Instagram. Kemudian bisa juga jasa pengecatan, jadi baik eksterior rumah maupun interior rumah. Kita bisa menawarkan, dan mungkin kita bisa menunjukkan hasil-hasil yang pernah kita kerjakan sebelum-sebelumnya. Ya, seperti kita memiliki para tenaga terampil di bidang pengecatan, ya, baik interior maupun eksterior. Kemudian kita juga memiliki orang-orang yang terampil dalam membuat sebuah konstruksi. Jadi kita juga mempunyai koleksi orang-orang yang memiliki keterampilan di bidang konstruksi bangunan. Bisa juga di bidang galvalum, ya, membuat rangka atap atau kuda-kuda dari bahan galvalum yang sekarang lagi tren dikarenakan bahan material ini ya bilang cukup aman, awet untuk beberapa masa ke depan. Kemudian pada kompetensi dasar ini ada menganalisis peluang usaha produk barang dan jasa atau jasa. Peluang usaha dalam bisnis produktif kreatif bangunan ini, ciri-ciri peluang usaha yang baik ini biasanya bersifat orisinal, yaitu artinya kita tidak meniru dari orang lain. Ide-ide muncul dari dalam diri kita sendiri, ya.
Jadi hasil pemikiran sendiri, bukan nekat meniru, kemudian karena orang lain maju kita membuka usaha itu juga. Ini belum tentu ya. Jadi yang kedua, fleksibel. Fleksibel di sini ya, setiap peluang harus dapat bertahan terhadap perubahan zaman dan tidak mengikuti tren-tren yang berkembang saat ini. Jadi kalau kita lihat orang buka misalkan usaha misalkan pilar dari beton ya, kusen dari beton, kita mengikutinya juga. Dan itu tidak fleksibel di masa-masa yang akan datang, hanya pada saat-saat tertentu saja ya, kita harus memikirkan itu. Jadi fleksibel yang di sini yang dimasukkan ialah memiliki ketahanan akan perubahan zaman dan tidak terpaku pada satu tren semata. Kemudian keinginan hati. Ini benar-benar usaha ini timbul dari dalam hati kita sendiri dengan senang hati ya. Jadi usaha yang tidak sesuai dengan keinginan kita ya, kalau bisa jangan kita laksanakan karena orang lain dan sebagainya. Jadi kemudian visibilitas ini ya, kelayakan usaha benar-benar teruji untuk dilakukan riset dan trial. Jadi kalau kita lihat usaha kita ini bisa menawarkan keuntungan sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi bisa kita uji, kita analisis, kita bisa riset dan sebagainya. Kemudian kita lihat, kita harus yakin untuk mewujudkan usaha ini. Jadi harus dilandasi dengan keyakinan karena masa depan akan selalu berubah-ubah. Jadi kita betul-betul harus yakin tentang keyakinan untuk mewujudkan usaha tadi. Kemudian senang di sini ya, yang dimaksud adalah kita menjalankannya dengan senang dan tidak setengah-setengah. Jadi usaha ini harus dilakukan dengan senang hati, jangan setengah hati, dan selalu semangat untuk melaksanakan. Kemudian setelah kita membuka peluang-peluang tadi ya dengan peluang yang baik, pastilah di masa perjalanan memiliki risiko ya, risiko teknis ya. Ini biasanya artinya kerugian yang mungkin akan kita alami pada waktu menjalankan usaha ini, seperti biaya produksi yang tinggi atau inefisien ya. Mungkin kalau kita tidak meneliti, antara biaya produksi dengan penghasilannya tidak seimbang. Kemudian ada lagi pemogokan karyawan akibat kesejahteraan yang tidak sesuai. Jadi kita memberikan gaji yang tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Kemudian sumber daya yang tidak seimbang. Di sini kita melihat sumber daya yang kita miliki dengan produk itu tidak sesuai. Terjadinya kebakaran akibat keteledoran karyawan. Dari usaha-usaha yang kita buat itu, kita tidak melihat, artinya memberikan informasi kepada karyawan pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan kerja diakibatkan pekerjaan. Terjadinya pencurian dan penipuan karena kurangnya pengawasan. Misalkan kita membuat sebuah produk, kemudian kita tidak mengawasi dengan baik di perusahaan tadi, di usaha tadi, di bisnis tadi, maka antara barang yang keluar dengan yang dijual itu tidak seimbang, diakibatkan banyaknya terjadi pencurian.
terus-menerus mengalami kerugian. Jadi kita tidak melihat adanya keuntungan hari demi hari. Ini juga bisa mengakibatkan risiko usaha menjadi mengalami kerugian. Penempatan tenaga kerja yang kurang tepat, jadi menyebabkan produktivitas menurun. Jadi orang yang mungkin kita lihat mampu di bidangnya tidak kita tempatkan. Kemudian perencanaan dan desain yang salah sehingga sulit untuk dioperasionalkan. Ya, rencana yang kita buat mungkin kita tidak riset dulu sehingga waktu kita melaksanakan usaha tadi menimbulkan kerugian. Ketidakpercayaan bank akibat terjadinya kredit macet. Ya, di sini kita lihat mungkin kita menggunakan pinjaman dari bank, kemudian pada modal tadi kita tidak membayarkan dengan teratur sehingga pihak bank tidak mempercayai kita sebagai usahawan yang baik. Kemudian cara mengatasi risiko teknis, ya ini seorang wirausaha harus dapat menambah keterampilannya seperti keterampilan teknik atau technological skill, kemampuan mengorganisasi organizational skill, kemampuan memimpin managerial skill, keterampilan conceptual skill. Jadi para wirausaha ini harus memiliki keterampilan-keterampilan ini. Jadi melihat perkembangan usaha-usahanya, membuat strategi yang terarah untuk masa depan. Jadi begitu melihat bisnis atau usaha ini ke arah yang tidak menguntungkan, ya segera dicari strategi mana yang untuk mendapatkan keuntungan agar usahanya selalu berkembang, agar usaha tetap bertahan, tidak sampai bangkrut. Kemudian mengalihkan kerugian pada perusahaan asuransi. Jadi mungkin perusahaan kita itu kita asuransikan sehingga pada saat terjadi kelihatan kerugian, kita bisa meminta tambahan modal dari sebuah usaha tadi. Ada risiko pasar tadi, risiko teknis, risiko pasar. Jadi risiko pasar ini kita lihat produk yang kita hasilkan itu tidak laku di pasaran. Kalau tidak laku di pasaran, ya menurut kita harus segera dicari solusinya. Apa yang menyebabkan barang-barang atau produk kita tidak laku di pasaran? Mungkin di sini kita bisa lihat beberapa pengusaha. Ini biasanya kita lihat mungkin adanya perkembangan teknologi, ya. Kemudian ada lagi persaingan bisnis. Jadi usaha-usaha kita di sekitar kita banyak yang menggunakan usaha mirip kita atau seperti kita. Ini persaingannya juga harus kita lihat. Kenapa barang mereka atau produk mereka laku di pasaran, kenapa produk kita. Kemudian antisipasi risiko pasar. Antisipasi artinya kalau kita melihat kenapa tidak laku produk kita atau jasa kita, ya kita harus segera mungkin akan mengadakan inovasi, ya. Mengadakan inovasi itu ya kita buatlah desain-desain baru yang lebih kreatif yang dibutuhkan sektor pekerjaan bangunan oleh masyarakat luas. Jadi kita harus orang ini membutuhkan ini, ya. Segera kita membuat inovasi tadi sambil mengadakan penelitian pasar. Jadi kita lihat
sambil bisa kita mungkin tanya jawab kepada para kerja langsung, kira-kira mereka membutuhkan apa, produk apa, jasa apa. Ada lagi mungkin risiko di luar kemampuan manusia. Ini biasanya ya karena bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, kebanjiran. Nah, ini mungkin biasanya terjadinya sangat kecil kan, kita tidak bisa menentukan kapan terjadinya gempa bumi, tsunami dan sebagainya. Kemudian ada lagi risiko real. Ini risiko yang terlihat, yang bisa dihitung, yang bisa diantisipasi sebenarnya, ya bisa dihindari. Misalkan di sini ada kehilangan modal, kehilangan kesempatan, kehilangan mata pencaharian, kehilangan kendali, dan sebagainya. Ada lagi risiko psikologis. Jadi risiko psikologis ya risiko yang tidak terlihat, tidak terhitung. Ya biasanya ini contohnya seperti kehilangan reputasi, hilang muka, nama besar dan sebagainya. Kehilangan kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain sehingga akan menumbuhkan sikap paranoid. Kehilangan perasaan, ya, atau kehilangan jati diri, kurang pede, kehilangan motivasi dan lain-lain. Saya pikir ini beberapa materi tentang peluang usaha yang bisa kita laksanakan untuk produk kreatif bangunan, bahkan risiko teknis dan risiko pasar. Baiklah, materi ini saya sampaikan. Sebagai tugas, Bapak akan memberikan kepada para siswa kerjakan di sebuah lembar dengan menganalisis di sekitar kita, kira-kira peluang usaha apa yang bisa kita buat di sekitar kita. Kalau di desa tidak bisa kita wilayah ke yang lebih luas lagi, seperti di sekitar kecamatan kita. Kalau masih mampu untuk di sekitar Bangkalan, silakan. Jadi ini sebagai nanti bisa dibuat di lembaran di HPS, peluang-peluang yang bisa kita coba untuk kita buat, dan risiko-risiko apa yang kira-kira bisa kita dapat nanti. Baiklah, sementara cukup sekian. Mudah-mudahan bisa dapat dimengerti tentang materi ini. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.